yang kadang-kadang menjadi permasalahan di masyarakat tentang kalimat bid'ah. Apalagi kalau orang mendengar kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Betul ya? Padahal yang mengatakan ini Rasul. Ustaz cuma menyampaikan bid'ah yang dimaksud adalah setiap ibadah yang baru yang dibuat tanpa rekomendasi Rasul. Jadi bukan ilmu pengetahuan. Secara bahasa memang main ini bid'ah, tapi bukan ini yang dimaksud bid'ah. Karena sempurnanya agama Allah yang mengatakan, Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah yang bilang, hari ini telah sempurnakan agama. Ayat 3 Haji Wada. Yang bilang agama sempurna siapa? Dalam khutbah wadahnya Nabi mengatakan, taraktukum mistal bayadha lailukum kanaharikum. Hal syahidtum, sudahkah kalian menyaksikan telah sampaikan semuanya kata Rasul? Kutinggalkan kalian putih bakcakang telur yang malam lebih terang daripada tiangnya. Sahabatnya mengatakan balak ya Rasulullah. Nabi ajarkan sampai ditanya sama orang kafir Parsi, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan? Salman Al-Farisi jawab, ajar, betul. Orang kafir Parsi tahu sempurnanya di Islam, maka tidak ada satupun tujuan Nabi telah ajarkan. Nah, bid'ah ini sesuatu yang Nabi tidak ajarkan. Makanya menjadi sebuah standar hukum dalam beragama. Kalau sudah bicara ibadah, kita bicara dalil, bukan bicara larangan. Anda mengatakan bahwa Rasul saja nggak melarang, ntar dulu apaan nih? Karena kalau bicara agama mungkin Nabi sudah nggak ada, dan sampai kapanpun nggak ada ulama melarang. Cuma kalau bicara agama ada contohnya, tidak kan begitu? Karena solusinya ya Rasul. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bicara takbir, Allahu Akbar, sahabat mengatakan karena Rasulullah yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah, adatan nahwa mankibai au dunain. Rasul mengangkat tangan setiap rakaat, terkadang sejajar dengan bahu, kadang dengan telinga. Yufarrij, enggak merenggangkan, enggak merapatkan sekedar. Allahu fi sadri, meletakkan di sadri dada. Itu kan namanya dalil. Makanya kita ikutin. Nabi sholat al-fajr rakaatain. Beliau sholat subuh 2 rakaat. Maka Nabi contohkan 2. Ya kan itu dulu saya. Kalau saya sih 3 kan. Loh kok 3? 2 aja boleh bagi 3. Enggak begitu. Loh yang melarang siapa? 4 juga ada yang larang, betul? Cuma agama kulhatu burhanakum, berikan dalil. Perempuan pakai kerudung di Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31. Wahai para hijaber, yuk kita belajar. Waliyadribna bihumrihinna ala juyubihinna, Allah yang bilang kerudung untuk bagian juyub, bagian dada. Kok Anda malah cekek di kerudung? Gantung diri. Yang larang siapa? Enggak ada yang larang. Cuma contohnya enggak begitu. Tuh. Takutnya Anda pakai kerudung kecekek, itu bid'ah. Karena ayatnya enggak begitu, contohnya tidak seperti itu. Jadi yang dikatakan bid'ah semua yang tidak dicontohkan dalam bentuk ibadah. Karena agama enggak bisa pakai zon. Agama pakai dalil. Qul hatu burhanakum. Maka di surat Al-Asr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diperintahkan sama Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Yuk menjadi umat Muhammad yang betul-betul kafah. Jangan cuma mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, tapi perbuatan kita menentang Rasulnya. Udah saatnya Aceh menggetarkan tauhid demi kemudian negeri ini. Sepanjang jalan saya lihat tawaran-tawaran dosa semua, iklan rokok, ajakan KPR, BTN. Mana ajakan bertauhid, tidak ada. Ini bumi milik Indonesia, orang Islam punyanya.
Pantesan orang susah berbuat baik kalau nggak ada iklan, sekalipun tablik akbar juga pakai broadcast biru lagi tulisannya. Orang untuk berbuat baik, ayo bangkit Aceh, getarkan dunia dengan tauhidmu. Apa kalau nggak siapkan di bumi ini? Tinggal kitanya bertauhid, janji Allah. Man ada li waliyan faqad atantu bil harbi, janji Allah. Siapa menyakiti kekasihku berarti menabur perang terhadapku. Tegakkan kemuliaan di bumi Indonesia, di bumi Aceh ini. Wallahu a'lam.